الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah, baik itu ketentraman hati kita, keadaan yang lapang, jauh dari musibah, karena di waktu yang bersamaan saudara-saudara kita yang lain sedang ditimpangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian dengan berbagai macam musibah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, tetapi agar penjagaan Allah selalu ada pada diri kita, salah satu caranya adalah mari kita jadikan diri kita orang-orang yang memiliki kualitas yang baik. Allah Ta'ala menyampaikan innallaha qaribum minal muhsinin, dan Allah itu dekat dalam artian selalu bersama, membantu, membela, meringankan beban, melindungi. Minal muhsinin, dari orang-orang muhsin. Orang-orang muhsin itu bukan sekedar orang yang banyak berbuat kebaikan, tetapi juga bisa bermakna orang-orang muhsin itu orang-orang yang kualitas keimanannya di atas mukmin. Jadi agar kita mendapatkan bantuan, pertolongan, kebersamaan Allah setiap saat, mari kita jaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita. Kita masih membahas tentang buah yang dipetik dari manzilatul firar. Sudah kita bicarakan beberapa nggih. Satu, bahwa orang yang berlari menuju Allah, maka tidak ada yang menenteramkan hatinya kecuali Allah. Yang kedua, orang yang berlari menuju Allah, tidak ada yang mendatangkan kegembiraan kecuali Allah, kecuali kedekatan diri kepada Allah. Tentram dan gembiranya disebabkan karena mentaati Allah. Dados menawi kula panjenengan sami misalkan kepengin dengan kebiasaannya ahli maksiat salah kamar, settingannya salah hadirin. Misalkan ada seorang aktivis masjid, dia sudah sanggup menikah tapi belum menikah. Lalu kemudian dia melihat temannya yang dekat dengan dia dulu tidak menikah tapi berzina dengan wanita misalkan. Lalu kepengen, oh salah settingan nih, salah kamar. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Kalau seorang muslim yang berusaha baik, dia mencari kesenangan dengan cara membebaskan syahwatnya, tidak tepat. Ya, kalau orang dolanan badminton itu sate wis salah sithik hadirin. Kalau seorang mukmin yang mendekatkan diri kepada Allah, tempat dia mencari ketentraman dan kebahagiaan ya dekat dengan Allah. Dan ini terkait dengan syahwatnya, ada cara di dalam Islam namanya menikah, bukan berzina. Kalau seorang aktivis masjid yang dia sudah dekat banyak beribadah, lalu melihat temannya masa lalu mabuk misalkan, lalu dia kepengen kok nyoba-nyoba mabuk, lah salah meneh niku mangke. Allah Ta'ala menghalalkan minuman apapun kecuali yang diharamkan oleh Allah. Apa itu yang diharamkan? Khomer. Anda silakan minum es jus, Anda silakan minum es napa malih nggih, es buah, jenengan silakan menikmati es krim, monggo. Panjenengan kepengen ngombe minuman bersoda nggih mboten napa-napa, minuman bersoda dicampur susu, dicampur es jus, dicampur jus jeruk, dicampur es buah, wes oblek-oblek, monggo. Ya. Yang penting jangan khamr. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu pada waktu mengharamkan sesuatu pasti memberikan jalan keluar di tempat yang lain. Lah jalan-jalan itu yang harusnya kita tempuh untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman, bukan di jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berusaha dekat dengan Allah, ming dia kepengen dengan pola hidupnya orang yang jauh dari Allah, niku settingannya wis salah sikik niku. Ya, itu nanti kalau misalkan komputer error itu nanti hadirin sekalian di tengah jalan. Kenapa? Karena jalurnya tidak benar.
Ya. Yang ketiga, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa orang yang berlari menuju Allah akan merasakan bahwa kesedihannya itu hanya muncul pada waktu hak-haknya Allah tidak bisa dia tunaikan dengan baik. Sudah kita bahas ini. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum sampai diabadikan oleh Allah nggih. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi wa tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kisahnya para sahabat yang tidak mampu pada waktu perang Tabuk. Sahabat yang tidak mampu tapi dia punya persenjataan, disediakan kendaraan oleh Nabi Muhammad berangkat perang Tabuk. Para sahabat yang punya kendaraan ya tetapi sedang sakit, maka kemudian dia menyediakan kendaraannya untuk sahabat-sahabat yang butuh kendaraan. Biasanya orang-orang kaya memang sedang sakit. Ya, kemudian ada sahabat-sahabat yang dia tidak mampu, senjata tidak punya, dana tidak punya, kendaraan tidak punya, harta untuk bersedekah tidak punya. Maka kemudian apa yang dia kerjakan? Mereka datang ke tempatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar diberangkatkan untuk ikut ke perang Tabuk. Randuin nopo-nopo ya Rasul, kami punya tenaga, nek mengkon gelut berani kita ingin. Namun panjenengan punya kendaraan tidak yang bisa membawa kita pergi ke Tabuk? Rasul kita menjawab, tidak ada, wis entek. Sudah habis kendaraan. Karena yang ikut banyak dan besar, 35.000 personil waktu itu. Rekornya kaum muslimin pada zamannya Rasul kita Muhammad SAW, kumpulan pasukan yang sangat besar. Sehingga disebutkan pada waktu itu satu ekor unta itu dinaiki 3 orang. Jadi kalau untanya berjalan, 2 orang naik ke unta, 1 orang berjalan memegang untanya. Nanti kalau orang yang memegang unta kelelahan, dia naik ke unta, salah satu di antara 2 orang yang naik unta kembali turun ke bawah memegang untanya. Kenapa? Karena tidak cukup kendaraannya. Gentenan begitu sampai di Tabuk. Hadirin ya. Apa yang terjadi kemudian? Para sahabat yang tidak mampu ini kembali ke rumah nangis dan diabadikan oleh Allah di dalam ayat itu. Tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka menangis terseduh-seduh sepanjang jalan. Kenapa? Karena infak yo ora iso, mangkat yo ora iso, apalagi membantu yo ora iso. Ya. Ingkang nomor sekawan sudah kita bicarakan kemarin bahwa orang yang berlari menuju Allah, maka kedudukan dan kemuliaan di sisi manusia tidak terlalu penting. Bagi orang-orang ini kemuliaan yang paling utama itu di sisi Allah. Apa yang dia cari? Kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh tidak kita mencari kemuliaan di sisi Allah? Boleh. Itu bagian dari ikhlas. Bagian yang ketiga, ya kan? Orang pertama yang ikhlas itu orang yang beribadah karena mencintai Allah. Ingkang ngongko kalih orang yang beribadah karena mencari ridhonya Allah. Yang ketiga orang yang beribadah karena kepengen mendapatkan surga, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Boleh. Mboten napa-napa. Ya. Yang tidak boleh adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi berharap pujian atau kedudukan tinggi di sisi manusia. Itu yang tidak boleh. Ikhlas yang keempat itu orang yang beribadah karena takut masuk neraka. Boleh. Maka kalau Anda pernah mendapatkan syair ya seorang abid wanita yang mengatakan, wahai Allah, kalau aku beribadah kepadamu bukan karena cintaku kepadamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Akhirnya tidak tepat. Kenapa? Karena ada ibadah yang mana dihitung ikhlas. Kapan itu? Pada waktu orang beribadah dengan niat kepengen masuk surga. Ora popo, oleh. Karena itu harapan di akhirat. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka. Boleh. Memang tingkatan paling tinggi adalah orang yang beribadah kepada Allah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka gangsal la yastaghni illa billah. Orang yang berlari menuju Allah maka dia tidak merasa cukup dan kaya kecuali dengan jaminannya Allah taala. Dia merasa aman dengan jaminannya Allah. Kalau wingi ngemutaken ada satu hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, man ahabba ayyakuna akraman nas
Falyattaqillah. Siapapun orang yang berkehendak untuk menjadi orang paling mulia, maka bertakwalah kepada Allah. Memang nanti kadangkala orang bertakwa kepada Allah itu ujiannya tidak gampang. Dia bekerja kepengen bertakwa kepada Allah, ketemu nih gaweane ora halal, mangkono keuntungannya besar. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan menyingkirkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, meskipun keuntungan dunianya besar. Orang seperti ini nanti akan dimuliakan tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu nilainya mahal, bapak-bapak, ibu-ibu. Salah sawijining dinten Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, penasaran dengan seorang ulama tabi'in, ini levelnya di bawahnya loh, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Seorang ulama besar yang terkenal mustajab doanya, yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin, sehingga disebutkan kalau Abdullah bin Mubarak rahimahullah ini masuk ke dalam satu kota, lalu ada seorang khalifah yang masuk ke dalam satu kota itu, khalifah Bani Umayyah, di dalam kisah itu Al-Walid kelihatannya sih. Ya. Oh mohon maaf, bukan Walid, Sulaiman bin Abdul Malik masuk dalam kota yang sama. Itu khalifah ditinggal oleh kaum muslimin. Kaum muslimin rela berdesak-desaan di sekitarnya Abdullah bin Mubarak untuk mendapatkan ilmu darinya. Qasim bin Muhammad penasaran, ini sakjane cah nom iki hebate apa to? Begitu dimuliakan oleh Allah. Kaya raya, sedekahnya besar, sampai dikisahkan Imam Abdullah bin Mubarak ini tinggalnya di Khurasan, Bapak. Khurasan ini kalau sekarang ya Afghanistan mereka. Jika tuh kalau naik haji ke Mekah, maka beliau bawa wong sekampung. Diunggah ke kaji kabeh, dijamin hidupnya, keluarga yang ditinggal dijamin hidupnya. Begitu sampai di Mekah, selesai naik haji, pulang ditukoke oleh-oleh, bawa pulang ke rumah, kemudian harta yang mereka bawa kembalikan semuanya. Kelebihan beliau yang lain, Abdullah bin Mubarak ini seorang pejuang Islam besar, pahlawan Islam. Di dalam satu kisah disebutkan, ya, di dalam satu perang tanding antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, ada seorang jagoan Romawi yang maju nantang kaum muslimin, diladeni oleh 100 orang kaum muslimin, satu persatu kalah orang Islam. Sehingga ketika sampai ke 100, orang Romawi ini nantang, bungok, woi sapa sing wani nglawan aku di hadapan kaum muslimin. Itu banyak kaum muslimin yang tidak berani. Akhirnya kemudian ada seorang laki-laki nutup wajah, kemudian berjalan dengan tenang menghadapi pahlawan dari Romawi itu yang nantang perang tanding, dan dia sudah mengalahkan 100 orang pasukan Islam. Begitu perang tanding tidak lama kemudian mati, kalah. Tantang oleh laki ini, sapa sing wani ayo pasukan Romawi. Maka satu persatu pahlawan-pahlawan Romawi sampai 100 kalah kabeh. Sehingga kemudian balik pasukan Romawi yang ketakutan waktu itu. Begitu ditantang satu persatu, tidak ada yang berani maju, akhirnya lalu kemudian lelaki ini pergi. Keluar dari pasukan, delik, gitu Pak. Ada seorang muslim yang penasaran, sapa kita wonge ora kepengin dikenal. Begitu sampai di tempat yang sepi, lelaki itu membuka penutup wajahnya. Sinten menika? Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ya Bapak. Sakjane istimewane iki apa to? Suatu saat Qasim bin Muhammad rahimahullah bersama dengan ulama-ulama yang lain bepergian. Di dalamnya ada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ingat loh, ini Qasim ini putranya, cucunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang ulama besar tabi'in. Podo-podo wong soleh ini. Qasim pernah, hebatnya apa ini lelaki ini?
Kemudian disebutkan oleh Qasim, dia sholat seperti kami sholat, dia puasa seperti kami puasa, dia berdakwah seperti kami berdakwah. Lalu kemudian para ulama itu ikut berjihad di dalam satu peperangan, dia juga ikut podo amalia kami. Sampai suatu saat di tengah perjalanan itu, para ulama di malam hari mudzakarah, dialog. Pada waktu dialog tiba-tiba lampunya mati, pet, lampunya mati. Ya Bapak. Begitu lampu mati, apa yang dikerjakan oleh para ulama yang lain? Mereka sibuk mencari lampu, mencari penerangan, Bapak-bapak. Ya, begitu penerangan akhirnya didapatkan oleh seseorang, lalu kemudian lampunya dihidupkan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah punika sampun mojok sendirian menangis sampai disebutkan jenggotnya basah. Apa rupanya? Rupanya lampu yang mati sesaat padam. Gelapnya malam hari itu mengingatkan Abdullah bin Mubarak dengan gelapnya alam kubur. Takutnya kepada Allah seperti itu, maka diistimewakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Rasul kita menyampaikan, siapapun orang yang kepingin menjadi manusia paling kuat, bertawakallah kepada Allah. Siapa orang yang paling kuat? Orang yang paling kuat itu orang yang apabila dia berhadapan dengan masalah, dia tidak pernah kalah oleh masalah. Dia selalu bisa menyelesaikan masalahnya. Itu orang paling kuat. Piye carane? Tawakallah kepada Allah. Surat At-Tolak ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi, diselesaikan satu persatu masalahnya oleh Allah. Termasuk dalam urusan rezeki sekalipun. Nabi kita Muhammad SAW mendikau law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqan tawakkulihi razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian semuanya bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, dengan tawakal yang benar, pasti Allah memberikan kalian rezeki. Kalau Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan, kalau orang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, mereka tidak akan perlu susah-susah mencari rezeki. La razaqakum, pasti Allah memberikan kalian rezeki. Kenapa itu? Rasul kita memberikan permisalan dan ini jawaban. Kama yurzaqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kawanan-kawanan burung. Bapak-bapak, ibu-ibu, di alam bebas Anda pernah mendapatkan kisah seekor burung yang mati kelaparan, kecuali ada bencana loh nggih. Musim dingin misalkan. Tapi kalau di dalam kehidupan yang wajar Anda pernah mendapatkan, nek ono manuk mati paling tae dikurung ra dipakani. Nek mboten ya dikurung dipangan tikus. Nek mboten dipangan tikus ya dibrakot kucing. Nek ra dibrakot kucing dipangan ngulo. Nggih to sing ngingu manuk nggih to. Tanya Mas Didik ya. Ya, ngoten niku. Tapi kalau dilepas di alam liar, dia bisa hidup wis. Makanya ora tahu sinau, mereka tidak pernah diberitahu bagaimana membedakan antara kerikil dengan gabah. Mereka tidak pernah diberitahukan bagaimana mencari arah, bagaimana pulang kembali ke sarang. Tapi Rasul kita menyampaikan taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Kawanan burung itu kalau mereka keluar dari sarang mereka pada pagi hari perutnya kosong, nanti sore hari mereka pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Apa yang membimbing? Tawakal mereka kepada Allah, zikir mereka kepada Allah setiap saat. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi memang kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Semua makhluk selain jin dan manusia, selain sebagian jin dan sebagian manusia, itu ibadahnya istimewa, Bapak. Malaikat, tumbuhan, hewan, semuanya beribadah kepada Allah. Setiap kehidupan mereka, setiap saat kehidupan mereka. Ya, Rasul kita menyampaikan tasbihnya angin itu dengan apa? Dengan bertiupnya angin. Mak kalau dijenengke angin itu ya karena dia bertiup itu. Ya. Tasbihnya batu itu dengan apa? Kata Rasul kita dengan menggelindingnya batu itu. Ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dengan daun? Mungkin kalau daun ya karena dengan bergeraknya daun terkena angin. Mereka bertasbih kepada Allah setiap saat. Semua makhluk kecuali sebagian jin sing pancen wong indriya
dan sebagian manusia yang banyak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membimbing semua makhluk untuk mendapatkan hajat mereka itu. Maka kata ibu-ibu, bapak, wa man ahabba ayyakuna aghnan nas, dan siapapun orang yang kepengen menjadi orang kaya, bagaimana caranya? Faliyakun ma fi yadillahi awsaqu mimma fi yadihi, hendaklah dia merasa tentram dan percaya dengan jaminan kekayaan Allah dibanding dengan kekayaan yang dia miliki. Karena kekayaan yang kita miliki itu gampang hilang. Jadi bapak, ibu-ibu, apapun yang kita miliki, sehebat apapun kita, bagi Allah Ta'ala menghapuskannya melebihi mudahnya kita membolak-balik telapak tangan. Panjenengan pirsani saniki sederek-sederek kita di Jakarta itu, sugi kaya ngopo, nek banjirnya sampai 4 meter, itu akhirnya kabeh mengungsi, Pak. Dan ketika ngungsi, napa niku? Nyuwun paring-paring sedanten, kami butuh makanan, kami butuh minuman, kami butuh pakaian. Gitu. Ketika dikelumpukin neng masjid, ya wis ming deprok neng masjid. Muakono wonge sugih-sugih itu. Ada di antara mereka yang saya yakin yang melihat rumahnya tingkat ngoten niku ya gaji mungkin satu bulan ya 30 juta mungkin kelakon niku. Omahe tingkate. Nggih. Nunggu perahu karet neng dhuwur empiak bapak-bapak. Ya, bagi Allah Ta'ala menghilangkan semua kehebatan itu gampang, melebihi kita membolak-balik telapak tangan kita ini. Maka ketika kita diberikan karunia apapun oleh Allah, satu yang harus kita kerjakan, jangan pernah lupakan Allah dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Allah menghilangkan itu gampang. Sak gampang-gampangnya gampang, Bapak nggih. Hausikum wa nafsi bitaqwallah. Yang ketujuh, yang keenam, dan tidak merasa butuh kecuali dengan pertolongan dan rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang berlari menuju Allah, maka dia sangat tergantung dengan pertolongan dan rahmatnya Allah. Maka yang dia cari apa? Bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah ngendika ngaten, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dengan kasih sayangnya Allah itulah semua kebaikan datang kepada kita. Bagaimana dengan maksiat? Maksiat itu mendatangkan laknat. Apa toh itu laknat? Laknat itu adalah jauhnya manusia dari rahmatnya Allah. Sehingga semua kebaikan dihalangi oleh Allah. Ada orang misalkan kaya raya, mapan, wahyu, terkenal, mati, gantung diri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya kan? Akhir tahun 2019 karena anak-anak muda heboh sampai masuk di salah satu televisi swasta, dibahas pada pagi hari pas berita itu, saya lihat pembahasannya tentang fenomena dan dampak kejiwaan ketika ada beberapa artis yang mati bunuh diri. Jadi kan akhir tahun 2019 kan beberapa artis Korea mati bunuh diri, cewek-cewek, bapak ibu-ibu. Nggih. Itu kemudian dibahas oleh salah satu televisi swasta ketika berita itu tentang dampak dan pengaruhnya bagi para fansnya. Ya. Karena saya pernah mendengar tahun 2008 ya, ketika ada artis Korea yang mati bunuh diri itu kemudian fansnya melu bunuh diri. Tahun 2008 sapa? Nek iki sing lanang iki lho. Jong Hyun. Dengan arti toh, aku ya ora kenal. Oh, mengerti jenenge itu. Kim Jong Hyun namanya itu. Penyanyi grup Shine. Apa kuwi aku ya ora arti. Lagune apa aku ya ora hafal. Tapi betul-betul Bapak Ibu, ketika dia mati bunuh diri, itu ada satu orang fansnya dari Indonesia, perempuan, melu bunuh diri kok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita memohon pelindungan kepada Allah Ta'ala. Apa yang jauh dari mereka? Rahmatnya Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan yang harusnya datang dihalangi oleh Allah Ta'ala. Wong sugih kan kudune tentrem, iki ora tentrem. Wong ayu kan kudune tentrem, nggih to, iki ora tentrem. Ya, dan mungkin saja iya Bapak nggih. Perempuan cantik niku nek jenenge kukul tumbuh di kepalanya, wis kaya ketabrak truk rasane, nggih to. Apalagi dia artis. Apalagi modalnya adalah cantiknya itu. Aset niku Bapak nggih.
Beda dengan kita, ora terkenal, ora dikenal nggih to. Zaman SMA mbiyen lembok kukul 15 santai wae nggih to. Paling meng cetak-cetik ngoten niku kok diresiki nggih to Bapak-bapak. Kenapa ora ana wong lirik? Ini orang terkenal sekedar untuk menghilangkan itu saya mungkin habis puluhan juta rupiah perawatan kulit. Masya Allah hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Ya, bisa jadi. Maka Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Ayatnya agak mirip panjenengan bika. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala tu'jibka amwalahum wala auladuhum. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kalian merasa takjub, terheran-heran, kagum dengan banyaknya harta, banyaknya anak keturunan, tampannya, cantiknya orang-orang munafik itu, orang-orang kafir. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Karena sesungguhnya Allah pasti sungguh berkehendak untuk menghukum mereka dengan itu semuanya. Bayangkan Pak, orang diberi harta, diberi ketampanan, kecantikan, penampilan yang sempurna seakan-akan, diberi keturunan yang banyak, itu justru tujuannya untuk menghukum orang itu. Hati ini ora tentrem Bapak-bapak. Nggih. Bayangkan orang gandeng duwe bondo akeh, le melek, nggih le turu sedina 2 jam misalkan. Ngurusi perusahaannya itu. Bayangkan 2 jam ming turune 2 jam Bapak-bapak. Ya, saya pernah mendapatkan tulisan itu. 1 hari tidur 2 jam, kayak enake apa nggih kan. Mendingan awake dhewe ora duwe apa-apa akeh turu nggih. Ning kita ya malah ora duwe apa-apa akeh turune niku ketok kan. Ya. Glundang. Hadirin sekalian nasadhanillah wa iyyakum. Orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Saya dapat cerita Pak, sampun sedo niki wonge, tidak perlu saya sebutkan di mana kampungnya. Jadi saya ngisi pengajian rutin di salah satu kampung niku, saya dapat cerita dari teman saya di kampung itu. Wonten Pak ten mriki niku ana wong sugih. Sak jege urip ora iso menikmati sugih. Orangnya kaya. Tapi dia kemana-mana nganggo kathok kolor karo kaosan oblong. Dan pekerjaannya apa? Saking sugih. Orang nyambut gawe. Ketika sepuh itu pekerjaannya gresek lho. Jadi melakukan yang ndi njikuki sampah itu loh. Dipilih sing apik-apik digawa bali. Wong sugih niku, Pak. Tur cetil. Wow, apik to. Bayangkan, mungkin bahkan dia sampai cetil kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena teman saya cerita, "Allah Mas, ten pundi memang katokan kolor, ya, karo kaosan oblong sing ora ana gambare, kaosan oblong itu loh. Orang kaya loh itu. Nek begitu karena zuhud lumayan nggih. Sregep sedekah ngono, wah wonge sederhana kaya Umar bin Khattab, kelambine tambalan 12. Niki mboten Pak. Kenapa? Sing cetok wah cetil banget orangnya Pak. Nggih. Ada loh hadirin orang seperti itu. Betul kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah berkehendak memberikan itu untuk apa? Menghukum dia sibuk sehingga dia tidak bisa menikmati karunia itu. Bayangno nek misalkan gandeng wong sugih kepengen menghilangkan kukul, itu kudu perawatan neng Singapura misalkan, neng rumah sakit apa Queen Elizabeth Hospital misalkan. Makanya mengilangi kukul awake dhewe kari sediake kaca rampung urusane kok. Bablas kukule pokoke men. Nggih to. Untuk neng Singapura mriko Bapak. Kenapa itu? Ya tadi kata Allah Ta'ala. Ada orang-orang seperti itu. Meskipun kalau Anda mendengar ada tetangga panjenengan yang lunga neng Singapura, oh, berarti wong elek. Ndak wonten niku lho Pak, gitu. Ya ana wong saleh sing sugih niku wonten nggih Pak, Bapak nggih. Biasa saja begitu, gitu. Wong butuhe neng Singapura. Oh. Kenapa? Karena perusahaannya ada Singapura misalkan, biasa mawon. Ya, tapi ini kita maksudkan adalah ketika orang hanya mencari dunia, kadang-kala Allah hukum dia dengan dunia yang dia miliki.
Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan ketika dia mati dalam keadaan kekafirannya. Orang-orang mukmin mana yang dia butuhkan? Taqarrub kepada Allah. Ya, dia taqarrub, dia dekat dan dia kaya raya. Fa huwa bi afdhalil manazil. Maka itu adalah kedudukan paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul kita menyampaikan, innamad dunya li arba'in. Dunia itu Allah ciptakan untuk 4 kelompok manusia. Satu yang paling utama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah dan keimanan serta ilmu Islam yang mumpuni. Takwa kepada Allah, kaya raya. Ya, yattaqillaha fi, dia bertakwa kepada Allah, wa yasilu fihi rahimahu, dia selalu menyambung silaturahim dengan harta yang dia miliki, wa ya'lama anna lillahi fi haqqun, kemudian dia selalu menunaikan haknya Allah karena dia tahu di dalam hartanya ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bi afdhalil manazil, maka dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Contohnya, Rasul kita punya sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau kalau sholat itu memakai baju yang harganya 1000 dirham. Kalau kita rupiahkan 100 dinar. Wah, rupiah niku. Kalau kita rupiahkan 300 juta, Pak. Anda punya baju harganya 300 juta. Lenyi-lengi pirang sasi niku. Ayo. Pendak sasi lenyi-lengi sak juta 300 sasi loh. Untuk mendapatkan satu baju yang dipakai Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sahabat Tamim Ad-Dari itu sahabat yang terkenal karena dia adalah sahabat satu-satunya yang pernah ketemu dengan Dajjal, nggih no. Cakap-cakap dengan Dajjal di tengah pulau itu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu kaya raya hadirin sekalian. Siapa lagi? Rasul kita punya cicit namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena hebatnya ibadah sampai orang menjulukinya Zainal Abidin. Kalau pas musim dingin, puncaknya musim kemarau, kira-kira 3 bulan, itu sahabat cucunya Rasul, cicitnya Nabi Muhammad, Ali bin Husain, seorang ulama besar tabi'in, kaya raya beliau, maka membeli jaket yang harganya berapa Pak? 2000 dirham. Kalau kita rupiahkan ya 600 juta rupiah. Jaket harganya 600 juta Pak. Karena musim dingin agar hangat. Mungkin kalau kita ya tuku jaket neng jlon jaket ki ono AC hangete. Iso gawe teh sisan langsung mungkin. Oh, teknologi canggih nek saiki, nek zaman biyen mungkin apalah gitu. Betulan itu kan diceritakan oleh para ulama. Ya. Orang seperti ini maka dia kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah. Ya. Maka kalau panjenengan membaca hadis, Rasul kita menyampaikan au kama qala yadkhulu fuqara'ul muhajirina bi khamsati mi'alfi sanatin qabla aghniyaihim. Rasul kita menyampaikan au kama qala, orang-orang fakirnya muhajirin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kayanya muhajirin. Itu Anda jangan memahami oh berarti wong sugih-sugihnya muhajirin itu tercela, bukan tercela. Derajat mereka lebih rendah. Kenapa? Karena mereka masuk surganya terlambat 500 tahun. Oh, mboten. Kalau Anda menyebut fuqara'ul muhajirin, orang muhajirin yang fakir itu sapa contohnya? Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu orang-orang fakirnya muhajirin. Nggih, Bapak-bapak. Tapi mereka ini tidak masuk ke dalam golongan asyra mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Level satunya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Dan cukup menarik, 10 orang ini semuanya orang kaya. Nggih nek bondo itu ora iso dihitung, Bapak. Thalhah itu pendapatannya dari satu kebun kurmanya 1000 dinar. Dari kebun kurmanya yang lain 2000 dinar. Pendak dino niku. 3 miliar karo 6 miliar sedino. Ya, nek sesasi piye? Pengke 30. Itu pendapatannya Thalhah dari dagang kurma saja. Nggih. Utsman bin Affan punika setiap hari menyimpan di dalam rumahnya uang sebanyak 150.000 dinar. Sampai ketika beliau wafat, simpanan itu masih ada, belum masih menyimpan 150.000 dinar di rumahnya dan 100.000 dirham.
Pinten niku Pak? Waduh, angel ngitung ya duwite masalahe. Duwite wong liya ning ngono angel. Sak monten niku Bapak kali kan 3 juta rupiah itu. Ini sahabat-sahabat level 1, maknanya apa? Memang hadis itu menyampaikan bahwa orang fakir itu masuk surga lebih ringan hisapnya. Kenapa? Karena pancen ora ana sing iso dihisap saka bandane. Lah arep Mas kowe duwe klambi ora mboten gadah iku lho Pak, nggih pon. Oh ya wis rampung urusanmu. Duwe sepatu wah mboten gadah niku niki siliane tangga wah rampung urusane iki to. Duwe sawah mboten Pak, kula niku namung buruh wis rampung, ora dihisap sawahe. Nggih to, jenengan dos pundi Mas? Nek potong rambut, wah kula niku nek potong rambut digratis oleh tangga kula ya wis. Urusan potong rambut dirampung urusane. Orang duwe bondo, maka dia bisa masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Nggih Pak, Bapak. Hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum. Yang ketujuh, wala yafrahu illa bimuwafaqatihi limarudhatillah. Dan tidak ada yang menggembirakan kecuali ridhonya Allah. Ya, kegembiraan datang kapan? Ketika semua aktivitasnya diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah jangan dimaknai mesti wonge ora tau urip donya, mikirke donya mboten lho nggih. Diridhoi oleh Allah itu adalah aktivitas dunia kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Potong rambut sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul, diridhoi oleh Allah. Makan dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk air. Monggo masalah makanan ning kono diisi sego kucing sing regane 2.500 ora apa-apa. Diisi sate klathak sing regane 20.000 ora apa-apa. Diisi sepertiga bagiannya itu adalah diisi apa namanya sing cah nom-nome jenenge makanan itu apa jenenge sing 75.000-an ini Pak. Pizza misalkan ora apa-apa, sing penting sepertiga bagian itu. Dan itu halal, ora apa-apa nggih to. Jenengan kepengin tuku nang hotel atau lotek semangkok sepiring 35.000 mboten napa-napa. Wonten Pak, nggih to. Jenengan Pak tumbas lotek nang hotel bintang 5 kok jaluke 3.000 oh diketaki karo sing jaga Pak, nggih to. Kok jenengan ngertos nggih diceritani karo sedulur kula atau keluarga saya nggih to. Dijak jagongan karo kancane di kafenya hotel bintang 5 atau bintang 4. Oh iya nggih monggo ming dijak jagongan. Jebule dijak makan siang, milih lotek gitu nek lotek ya paling ming 6.000. Jebule celing 35.000 Pak. Ayo bener hotel bintang 5 ya gitu. Nah nggih pun ya. Tapi intinya berapa? Intinya sepertiga itu untuk makanan. Jenengan isi apa wae sing penting halal thayyibah silahkan. Nggih. Begitu hadirin. Jadi sebenarnya mencari ridho Allah itu yang penting semua aktivitas kita, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah muamalah, itu kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan niat kita ikhlas. Diridhoi oleh Allah. Gimana Bapak? Ali bin Abi Thalib itu istrinya 4. Wah nyuwun ngapunten ngene wonten ibu-ibu ra penak aku diterima. Umul waladnya 11. Kurang apa Mas? Putranya 35. Anas bin Malik punika putrane 130. Gek piye nek ngoten niku? Ya, dari sisi sebagai seorang laki-laki diberikan oleh Allah Taala segala-galanya loh itu. Nganti anake wis 130. Paling nek nandani paling gampang ya jenenge ming Amir, Umair, ngeto Amirah, Amru, Umar, semono ki jenenge kaya mek gampang eling-eling. Ya, kira-kira begitu. 130 anaknya. Ya, dari sisi duniawi diberikan oleh Allah Taala dan Allah Taala ridho kepada dia seorang ulama besar sahabat. Siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bapak. Ya. Tapi semuanya menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Taala. Kurang nopo hadirin sekalian? Ya, kurang opo itu? Pola hidup mereka yang disesuaikan dengan Allah itu yang membuat kemudian mereka diridhoi oleh Allah. Baik hati mereka atau amal fisik mereka. Sebenarnya mencari ridho Allah itu kan begitu. Niatnya ikhlas, kemudian semua aktivitas hati atau fisik kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, Allah semakin ridho. Tidak usah khawatir hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Ya. Ausikum wa iyyakum bitaqwallah. Khalifah Harun al-Rasyid
Harun al-Rasyid yang pada masa beliau seorang juru tulis bagian TU sekolahan, gajinya 30.000 dinar per tahun. Pengke, waduh, ngangel meneh di rupiah ke. Pengke 3 yuta, Pak. 90 miliar setiap tahun. Itu kalau berarti kalau sebulan bagi rolas, wah ling itu ngangelan meneh sampean ngoten. 20 miliar atau 30 miliar atau piro lah setiap bulan itu. Ya, yang dia dapatkan. Jadi pada masa itu siapa pemimpinnya? Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid rahimahullah meninggal. Beliau kalau tinggal di istana 1 menit nggih, nyuwun ngapunten. Beliau bisa sholat 1 hari sampai 100 rakaat. 1 tahun itu Bapak. Setiap hari. Ada yang menyebutkan beliau bisa sholat sunat sampai 600 rakaat. Apa sholat saoke-oke pokoknya. Itu kalau beliau tinggal di istana. Nanti 1 tahun kemudian beliau tinggal di medan jihad, berjihad bersama dengan pasukannya. 1 tahun. Tinggalnya di atas kuda, di medan peperangan, di kemah, di alam terbuka dengan pasukannya. Nanti kalau sudah 1 tahun, beliau balik ke istananya lagi, tinggal di istananya, beliau bisa sholat sunat 100 sampai 600 rakaat setiap hari. Ya, Bapak. Ini loh orang yang disukai oleh Allah itu kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Tinggal 3 poin, Bapak. 4 poin. Setelah itu nanti kita akan membicarakan manzilah yang ke-11, yaitu manzilatus sima, insya Allah. Mungkin ini pertemuan yang akan datang selesai. Setelah itu nanti pertemuan 2 pekan yang akan datang kita bicarakan manzilah yang ke-11 setelah itu. Sekian dan demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.